mana One More di Indonesia akan menjadi sangat-sangat luar biasa ya. Ya, kenapa? Nah, nanti kita sharing-sharing ya. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu. Di sini ada selamat sore untuk beginner Mbak Leni. Juga ada Kak Ellen ya, dan juga ada Bu Yurmaini ya. Ya, kemudian juga Iya, ada Bu Kris. Ya, Bapak Yurmaini. Iya. iya Bapak, Bu. Oh, baik, maaf Pak. Ya, saya belum berkenalan. Kalau boleh on kamera ya Bapak Ibu, supaya saya bisa, wah ternyata Pak Yurmain ini ganteng ya. Saya belum pernah ke Kalimantan Selatan, saya pernah ke Kalimantan Barat Pak, karena posisi adik saya di sana. Pak Yurma Siap. ini Kalimantannya di mana Pak? Eh, Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Oh, Martapura. Kalimantan Cuma Banjar, saya, cuma baik. saya sekarang saya berdomisili di Jambi. Oh, baik, baik di Jambi. Wow, luar biasa nih ya kalau Bapak nanti pakai produknya dan bisa sharing-sharing gitu ya di seluruh Kalimantan Selatan, termasuk juga di Jambi. Wow, ini luar Siap. biasa, Pak. Iya, Gitu ya. Ya, dan siap. juga ada Bu Yeni dari Jember, Makasih. ya. Kemudian ada Bunda Kana juga yang sudah hadir, juga ada Mbak Dewi ya, yang bersama akunnya Mas Rafan ini ya, juga ada Bu Kris yang sudah hadir di sore ini ya. Selamat datang ya. Dan hari ini sangat-sangat spesial ya. Kita akan sharing-sharing begitu. Dan pembicara yang sudah siap gitu ya, saya dan Kak Made Indrayani nih ceritanya ya. Saya nggak tahu nih, karena tadi memang mohon maaf Bapak Ibu, Cak Ian menyampaikan ke saya memang kurang sehat. Saya nggak tahu nih apakah beliau bisa hadir karena memang kurang sehat dan mungkin dibantu Kak Madi juga bisa colek kembali Pak Saiful gitu ya. Karena mungkin masih sholat atau apa saya kurang tahu ya. Nggak apa-apa. Tapi mungkin kita akan apa sharing dulu ya Kak Made ya, kita berdua langsung gitu ya. Untuk informasi terupdate meeting yang baru saja kita selesaikan gitu ya bersama manajemen, dan berita gembiranya mungkin saya boleh dibantu Kak Made Indrayani ya untuk menyampaikan berita gembira. Oke, kita ketik 99 yang banyak buat Kak Made Indrayani. Terima kasih Kakak Sri yang cantik. Selamat Terima pagi Bapak kasih. Ibu, teman-teman. Ini yang saya baru lihat ini Bapak Yurma ini. Salam kenal ya Pak. Saya juga baru sekali Pak ke Kalimantan, itu juga baru ke Balikpapan sama Samarinda aja. Jadi saya belum Ya, menjelajah banyak ya. Mudah-mudahan nanti bisa kenapa-napa. datang lagi ke Siap. IKN ya Pak. Siap, baik. Teman-teman di sini ada Bunda Kana, ada Mbak Leni, ada Bu Kris, ya banyak ya. Siapa lagi nih Kak Ellen? Kak Ellen ini off kamera ini nggak tahu nih. Pak Saiful ini sudah masuk tapi belum, kayaknya lagi proses masuk nih Pak Saiful. Baik. Soalnya mic-nya belum on. Oke, baik. Nah, saya sharing sedikit teman-teman yang baru aja selesai. Jadi kita Zoom-nya maraton ya hari ini. Tadi kami ada sekitar 10 leader ya Kak ya, tadi kalau saya tidak salah ya. Iya. Ada sekitar 10 leader dipanggil oleh manajemen One More ya internasional, karena kita akan kedatangan tamu besar teman-teman. Kita akan kedatangan Mr. Mustafa Erdil bersama Mr. Volkan Karpus ya, yang teman-teman sering lihat di materi presentasi. Beliau akan hadir ke Indonesia dan kita akan sambut dengan acara yang dahsyat ya di Jakarta, itu tanggal 12 Mei, tepatnya itu hari Minggu, teman-teman. Nah, acara ini adalah acara rekognisi dan juga bisa kita mengundang siapapun termasuk yang belum menjadi mitra One More. Ya, jadi misalnya Pak Yurma ini punya teman di Jakarta, boleh Pak diundang. Misalnya Bapak berhalangan hadir, misalnya Bapak boleh titip sama Mbak Sri Pak. Karena Mbak Sri juga akan hadir seperti itu. Yang penting dikasih tahu nomor kontaknya seperti itu. Dan ini acaranya akan dilaksanakan di gedung yang besar banget, namanya Ballroom Universitas Bunda Mulia. Itu memang itu gedungnya memang megah sekali dengan kapasitas 1.000 orang. Jadi memang harapannya kita mau menunjukkan bahwa
begini loh event One More seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk acara One More ini sendiri dari kantor itu eh, mengeluarkan harga tiket ya, mengingat ini acaranya besar, biayanya besar, kita banyak disubsidi oleh kantor. Nah, kita hanya dikenakan tiket sebesar 150.000 untuk acara seharian. Kita sudah mendapatkan semua paket acara nanti yang akan diinformasikan secara detail. Nah, kabar baiknya ada promo nih dari kantor, yaitu ketika kita mengajak tim kita, minimal kita membeli 10 tiket, nah itu kita boleh mendapatkan dengan harga 1 juta ya. Jadi, halo Pak Saiful, Halo juga. yuk, baru nyampe rumah ya. Iya, Nah, biasa. Laporan dulu ke langit. oke lah. Nah, tadi Pak Saiful yang sudah saya share di grup ya, itu keren banget dan itu kita boleh mengundang dan kita support dan doakan sama-sama Mbak Sri nanti Pak Saiful direkrut Ya. menjadi new apprentice itu di acara Vision Years ya. Yeay. Yeay, itu masih bulan Mei Pak, masih ada waktu. Mari kita kerjakan bersama-sama dan dengan acara dan lokasi sebesar itu, kantor cukup banyak memberikan subsidi pada kita, karena kita hanya dikenakan 150.000 per orang, itu pun ada promo ya 10 tiket dengan harga 1 juta. Makanya tadi saya listing tuh Pak, kalau kita ada 10 orang, jadi saya mau ambil 10 dengan kita cukup bayar 1 juta, Pasti berarti lebih seorang. lah. Ya, kalau misalnya dapat 20 gitu kan, berarti kan saya bisa ambil 20 gitu kan, Pak. Karena kita para leader itu memiliki kewajiban ya untuk mengajak mitra-mitra kita untuk hadir di sana melihat One More Indonesia, New One More Indonesia itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, Mbak Sri, boleh ditambahkan, Mbak? Siapa tahu ada yang April. kelewatan. Ya, saya rasa sudah lengkap yang disampaikan Kak Made dan ini menjadi momentum ya buat kita semua. Artinya Bapak Arianto tadi menyampaikan kalau kita mau investasi seperti ya untuk kita semua para leader ya saat ini adalah saat yang paling tepat karena memang kita untuk acara di tanggal 12 Mei itu memang New One More Indonesia gitu ya. Dan di sini ada beberapa teman-teman yang baru ya. Seperti saya tadi melihat ada Bu Yeni, ada Bapak Yurma ini dari Kalimantan Selatan. Untuk potensi secara bisnis, One More di Indonesia ini masih sangat-sangat terbuka. Bahkan di Kalimantan Selatan belum ada kantor. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa potensinya masih sangat-sangat luas ya. Di seluruh Indonesia masih sangat terbuka. Dan beberapa hari yang lalu saya mengucapkan juga selamat gitu ya kepada Bapak Saiful Yusuf yang sudah membuka Osilet 004 di Kota Bogor ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang memiliki saudara, teman bisa diinformasikan ya. Jadi sudah ada tersedia ya di sana. Jadi pengembangan bisnis kita akan luar biasa, akan ada banyak kantor-kantor yang dibuka di seluruh Indonesia. Dan kita semua yang kepingin gitu ya, semakin sehat gitu ya, juga kita semakin income kita semakin baik lagi gitu ya, menolong banyak orang. One More bisa menjadi solusinya. Ya, seperti itu ya. Dan karena ini jamnya sudah terus bergulir gitu ya, saya akan menyampaikan gitu ya. Ini mohon maaf sepertinya Pak Cak Ian gitu ya belum hadir. Nah, saya mungkin akan menyampaikan karena judul kita tadi adalah bagaimana kita bisa sukses gitu ya menjadi pengusaha ya. Nah, tentunya kalau kita mau jadi pengusaha itu kita harus memiliki sikap-sikap menjadi pengusaha gitu ya. Gimana sih pengusaha itu sikapnya gitu. Karena menurut saya keberhasilan seseorang itu sangat-sangat ditentukan oleh sikapnya. Jadi 80% kesuksesan orang itu bukan hanya karena skill begitu ya, tapi sikap ini sangat-sangat penting gitu ya. Dan kita akan belajar ada 3 sikap ya, ada 3 sikap ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berhasil ya, menjadi pengusaha yang berhasil khususnya di One More International. Nah, yang siap belajar boleh ketik 999 karena narasumber kita sudah siap ya. Yang pertama ada Kak Made Indrayani dan yang kedua
sudah siap juga ya. Itu ada Bapak Saiful Yusuf. Yang siap boleh ketik 999 yang banyak. Ya, artinya sudah siap Ada Kak Mei untuk juga. mendapatkan sharing gitu ya. Dan sharing yang pertama nanti akan disampaikan oleh apprentice ya Kak Made Indrayani. Salah satu sikap bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sangat sukses. Karena saya melihat beliau ini seorang wanita hebat ya Bapak Ibu ya. Beliau ini ibu rumah tangga, masih kuliah gitu ya. Dengan segudang Mahasiswa, kegiatannya mahasiswa. berhasil. Woi. Ya, berhasil membimbing banyak sekali wanita, juga bapak-bapak berhasil di One More gitu ya. Dan prestasinya sangat-sangat luar biasa dan beliau juga memiliki Osilat ya, jadi stokis di Bekasi, juga ada di Bali ya. Nah, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut ya Kak Made Indrayani akan memberikan sharingnya bagaimana salah satu sikap kita menjadi seorang yang sangat-sangat sukses. Ya, dipersilakan Kak Made Indrayani. Terima kasih Mbak Sri Utami waktunya. Ya Basri, kita. Basri, Ya, boleh nggak videonya di-on-kan dong, bisa lihat wajahnya masing-masing. oh ya, silakan Bapak Ibu On cam, di-on-kan kita jadi videonya. enak Ya, ngobrolnya ya. Nah, ya, sepakat. Ya, di tadi saya rumah sudah ini, menyampaikan nah ini Pak kan aku baru Saiful. lihat. Mungkin bisa Jadi diulang ya. Pak Saiful nggak Ah, ganteng sendiri tuh, ada temenin sama Pak Yur tuh. Ya, Iya, ini salam kenal ada Bang Pak Yurma Yurma ini. ini. iya. Ya, dari Ya, salam Kalimantan kenal juga, Selatan. Pak. Ya, 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 baik. baik, Bunda Kana katanya lagi sibuk. Silahkan Bunda, semoga lancar kegiatannya. Disambi mendengar ya aja ya, nggak apa-apa. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih ini waktunya sangat berharga ya. Kita mungkin tidak akan terlalu lama karena Bapak Ibu akan mempersiapkan untuk buka puasa juga. Ada 3 sikap yang seperti tadi Mbak Sri sampaikan, saya bertugas menyampaikan satu aja. Sebetulnya selain 3 itu juga sebenarnya ada lagi Bapak Ibu, tapi kita akan menyampaikan yang utama ya menurut kami begitu ya. Baik, saya bertugas menyampaikan satu sikap yaitu yang namanya mandiri, Bapak Ibu. Nah, apa maksudnya mandiri? Dalam menjalankan sebuah usaha, apalagi kita di bisnis marketing direct selling ya, One More ini multi level marketing gitu, network marketing begitu. Kemandirian itu sangat-sangat penting ya karena ini adalah bisnis kita. Jadi ini bukan bisnis upline kita, bukan bisnis downline kita. Jadi betul-betul ini adalah murni bisnis kita. Jadi kalau Made berprinsip adalah ketika saya terjun di dunia network marketing, saya mesti benar-benar tahu apa yang harus saya ketahui, apa yang harus bisa saya lakukan sendiri seperti itu. Sehingga teachable ya, kemauan kita untuk belajar itu penting. Karena kita hanya akan bisa mandiri apabila kita sudah menguasai apa yang kita lakukan. Seperti itu ya. Dan mentor saya, Mbak Sri Utami, sejak awal Bapak Ibu sudah mengajarkan kemandiriannya. Buktinya Bapak Ibu, yang mengijokan akun saya adalah saya sendiri. Jadi sejak Betul. Mbak Sri, sejak awal itu Betul. saya hanya dipandu lewat telepon. Sekarang Kak Made buka ini, Kak Made buka ini, transfer ke sini, WA ke sini, WA ke sana. Jadi betul-betul saya sejak terlahir di One More, saya sudah belajar melakukannya sendiri. Memang awalnya ribet gitu ya, dan kok gini amat sih gitu ya. Tapi saya sadari bahwa saya adalah seorang leader. Jadi sikap sikap seperti itu yang membuat saya sebagai seorang leader saya harus bisa. Nah, sehingga saya berlatih dan alhamdulillah puji Tuhan malah sekarang saya lebih sering aktivasi ketimbang Mbak Sri ya gitu ya karena saya sudah terbiasa seperti itu teman-teman. Dan termasuk juga mandiri itu adalah yang seperti tadi saya bilang teachable ya, mau belajar. Jadi setiap ada kesempatan belajar kita hadir dan memang saya adalah orang yang memang karena mungkin saya juga mahasiswa ya saat ini dan selalu dosen saya suruh saya on kamera itu ya karena memang dosen saya nuntutnya gitu ya. Karena kebetulan dosen saya banyak Pak Profesor, jadi saya menghargai beliau dengan saya on kamera. Kecuali memang tidak memungkinkan, saya akan izin. Saya akan izin di komen, izin Bu, saya off kamera, saya lagi di jalan misalnya. Itu adalah bagian dari sebuah sikap kemandirian menurut saya.
Banyak hal ya Bapak Ibu ya yang merupakan turunan dari kemandirian, tapi yang paling saya rasakan adalah dengan kemandirian yang sudah saya latih sejak awal, saya tidak merasa terganggu apabila misalnya ada nih upline di atas saya ternyata lagi cuti besar dari One More. Kayak saat ini contoh ya, upline langsung saya lagi cuti besar tidak masalah karena saya menganggap itu adalah pilihan beliau dan saya tetap memilih di One More. Nah, artinya tidak ada alasan untuk saya mengeluh, "Akun gue kan nggak aktif, ini gue kan nggak ada masalah Bapak Ibu." Adapun, saya punya tim juga sedang izin cuti melahirkan, sudah 3 bulan tidak aktif di One More misalnya gitu, nggak apa-apa juga. Karena itu saya meyakini bahwa One More adalah bisnis independen. Jadi kalau misalnya beliau lagi ada prioritas lain, saya persilahkan. Dan saya sampaikan, kapanpun Anda mau kembali, saya siap menerimanya. Sehingga saya tetap berteman baik, tidak ada yang namanya ilfil begitu ya. Karena kita semua adalah bersahabat ya dan saya harapkan ini menjadi sebuah bisnis yang menyenangkan begitu. Saya mendapatkan banyak keluarga baru dari One More dan juga kalaupun mereka sedang ada prioritas yang lebih penting daripada bisnis One More, saya akan persilahkan. Tidak ada masalah karena ini adalah bisnis saya tidak tergantung kepada siapapun karena saya adalah seorang leader. Mungkin itu Mbak Sri sikap yang saya tanamkan untuk yang poin 1. Ya, dipersilakan Mbak Sri. Terima kasih waktunya. Mohon maaf teman-teman. Kita hanya sharing ya, bukan maksud mengajari. Terima kasih, selamat Ya, pagi. Kak Made Indrayani, baik ya. Terima kasih buat sharingnya. Jadi, mengapa saya memilih tentang kemandirian ini di Kak Made Indrayani? Karena beliau memang sudah menjadi pelaku ya. Dari awal bergabung di One More, beliau sudah sangat amat gitu ya, mandiri gitu ya. Bahkan kalau misalkan ada beberapa tim yang sudah sepuh begitu ya, sudah usia memang ya mohon maaf gaptek begitu ya, itu dengan gercepnya Kak Made yang langsung menangani semuanya gitu ya. Sampai hari ini ya, ini luar biasa. Ini Kak Made ini leader yang sangat-sangat baik gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi untuk kita bisa menjadi seorang yang berhasil, kita harus punya sikap mandiri dan tentunya saya lihat memang Kak Made ini orangnya sangat suka belajar ya. Dan yang kedua nih akan disampaikan oleh Bapak kita gitu ya. Stokis gitu ya, Osilite 004 ya. Beliau sangat-sangat positif menurut saya, orang yang sangat-sangat positif gitu ya. Bahkan kadang-kadang berlebihan ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah Bapak Saiful Yusuf ya. Dan saya belajar banyak dari sikap positif yang beliau sampaikan, bagaimana beliau sangat optimis menghadapi segala hal gitu ya. Itu waktu di Turki saya masih ingat gitu ya, itu sampai apa paspornya itu ya ke Telingsut begitu ya, kemana gitu ya, dan akhirnya juga ketemu. Nah, itu sangat positifnya beliau ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Saiful Yusuf memberikan sharingnya. Ya. Ya, Spotlight silakan. saya di off-in aja Mbak Sri, dipindah ke Pak Saiful. Oke, oke Mas Rafan boleh tolong dibantu? Ya, Ya, silakan. saya di Ya, off-in aja Mas Rafan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Saiful. Oke, silakan. jadi ada tiga ya sikap basic di bisnis multi level marketing yang sudah pernah disampaikan oleh mentor kita Mbak Sri Utami. Kesatunya itu adalah mau belajar terus menerus, artinya secara kontinu. Kedua, mau mandiri, tadi juga sudah disampaikan oleh mentor kita Mbak Made. Yang ketiga, ini yang paling penting ya kalau saya lihat, yaitu adalah mau menjaga attitude, sikap yang selalu positif. Jadi tadi Mbak Made sudah memberikan gambaran mau mandiri, jadi saya mencoba memberikan gambaran mau belajar terus-menerus. Jadi kalau istilah kata belajar ini artinya kita diajak ingin mendapatkan sesuatu yang baru ya, teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat dari ketika kita sejak kecil, SD, SMP, SMA, maka di jenjang SD kita sudah tahu ilmu apa yang akan kita dapatkan,
Lalu ketika kita masuk ke jenjang SMP, kita diseleksi dulu, sehingga kita bisa lolos masuk ke SMP, sampai kita ke jenjang perguruan tinggi ya, bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami kuliah di perguruan tinggi. Nah, di bisnis multi level marketing ini juga penuh dengan pembelajaran. Jadi termasuk ilmunya sendiri ya, apa sih itu multi level marketing? Jadi teman-teman juga harus bisa paham apa sih itu bisnis multi level marketing. Karena kalau kita tidak paham di sini, ketika kita menemui calon mitra kita yang kadang-kadang juga sudah berrespon negatif ya. Ah, apa tuh multi level marketing ya? Enggak deh. Enggak menarik buat aku. Nah, kadang-kadang dengan kalimat itu membuat kita tuh menjadi drop. Ya, teman-teman ya, saya pikir teman-teman juga udah sering lah menerima perlakuan seperti itu. Ya, mereka begitu karena mereka nggak paham multi level marketing itu apa. Jadi semua bisnis yang ada di mana-mana pun juga melakukan namanya multi level marketing. Proses penjualan secara berjenjang. Ya, berawal dari produk itu dibikin di sebuah pabrik, lalu setelah jadi kan tentu barang itu kan harus nyampe di pelanggan. Tentu ada titik-titik penjualnya. Kalau yang secara konvensional, kalau teman-teman lihat itu ada distributor utama, ya. Jadi dia tidak melayani partai-partai kecil. Lalu di bawah distributor utama nanti ada lagi distributor menengah. Nah, menengah ini yang dia nanti dibagi per regional. Ya, misalnya kalau di Jakarta misalnya ya, ada regional Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan. Jadi nggak simpang siur kalau orang ingin mendapatkan produk itu. Nah, nanti di bawah distributor menengah ada lagi nanti distributor kecil. Ya, jadi dia tidak melayani semua yang kecil-kecil mau datang ke distributor menengah, tidak. Distributor kecil lalu dia punya lagi nanti pengecer-pengecernya. Ya. Lalu nanti masuk ke pengecer-pengecer kecil sampai ke tangan kita yang membutuhkan produk. Jadi semuanya itu dikatakan multi level marketing. Saya kasih contoh misalnya Unilever. Pasti semuanya teman-teman sudah paham ya Unilever. Itu produk rumah tanggaan semua, mulai dari urusan kecantikan, urusan kesehatan ya. Kemudian termasuklah mau sampai minuman ya, teh, Sariwangi ataupun margarin, Blue Band segala macam mungkin teman-teman sudah hafal. Unilever tidak akan melayani yang kecil, tapi dia akan melayani distributor utamanya. Dia sudah menunjuk distributor utamanya itu siapa. Nah, sudah dia tunjuk lah. Nanti dari situ turun ke menengah, kecil sampai ke pengecer. Itulah namanya multi level marketing. Terus kenapa orang jadi nggak paham? Ya karena dia tidak mengerti. Apa itu multi level marketing? Belum paham ya. Nah, jadi tugas kita yang harus bisa menjelaskan. Nah, kalau kita mau menjelaskan ke mereka, mau tidak mau itu kita harus paham dulu. Diri sendiri kita harus paham. Nah, teman-teman kalau masih ada yang belum paham multi level marketing, cara cepatnya berdialoglah dengan upline Anda, dengan teman-teman sekitarnya, supaya paham. Mau lebih lengkap lagi, silahkan ada bukunya sendiri. Ya. Pernah disampaikan ya Mbak Made ya, buku multi level marketing itu. Bisnis multi level marketing, kalau aku tidak salah judul bukunya ya. Ada itu bukunya. Nah, yang suka membaca, silahkan membaca. Kalau yang kurang suka dan kurang tekun membaca, silahkan buka di YouTube. Sekarang teknologinya udah canggih ya. Kita bisa dapatkan informasi di mana saja. Jangan malas buka YouTube. Buka YouTube. Dengarkan. Paling tidak kalau tidak kita lihat gambarnya, kita bisa dengarkan suaranya. Ada orang menjelaskan, kita dengar suaranya. Oh, sampai kita paham. Nah, lalu apa sih kaitannya One More dengan multi level marketing? Kenapa kok begitu banyak orang berkumpul di One More?
Jadi One More ini memang sudah mendelegasikan produk-produknya sampai ke tangan pemakainya, pemakai usernya, melalui mitra-mitra yang sekarang kita ini udah bergabung di grup ini ya, dan juga ada grup besarnya. Lalu bagaimana cara penyampaian produknya ini sampai ke tangan user, tentu juga sudah kita pahami ya satu persatu ya. Jadi apa sih manfaatnya produk? Apa sih kandungan produknya? Apa sih kelebihan produknya? Nah, kalau udah bicara produk, berarti teman-teman semua harus memahami ya. Yang namanya belajar ya belajar memahami produknya. B12, apa sih B12 kandungannya? Terus B12 itu untuk apa saja? Dan dia bisa dipakai untuk mengatasi keluhan apa saja. PNG, Painless Night Glue, itu mengandung apa saja? Ya. Terus manfaatnya buat apa saja? Lalu bisa mengatasi berbagai keluhan apa saja? Ya, jadi teman-teman di sini harus paham ya, ini bicara produk. Dan itu adalah salah satu unsur belajar. Belajar memahami produknya apa. Kalau kita nggak paham produk, bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang? Ya, ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Lalu kalau bicara bisnisnya, produk sudah, tentu ada bisnisnya. Nah, bisnisnya bagaimana sih sistem bisnisnya? Nah, kita juga harus paham. Ya, karena tidak akan terus-menerus ya kita akan didampingi sama upline-nya. Tadi Mbak Made sudah mengatakan ya namanya mandiri ya. Suatu saat teman-teman harus bisa berjalan mandiri. Memang nanti dalam hal teknis di lapangannya kita saling berkolaborasi. Tapi secara individualnya masing-masing, teman-teman siapapun juga, baik yang masih baru ataupun yang sudah beberapa bulan, harus paham tentang bisnisnya, terutama sistem bisnisnya. Kalau yang sudah pernah mengikuti Zoom berkali-kali, udah paham ya, sistem binari, ya, kombinasi dengan matahari. Jadi dia direct, tetapi juga dengan mengandung sistem binari masuk ke dalam kedalaman ke bawah. Ya, tapi dalam kesempatan Zoom ini kita tidak bicara terlalu dalam ya, cuma kita hanya membahas saja bahwasanya apa sih itu bisnis multi level marketing? Lalu One More ini bagaimana produknya, bagaimana sistem bisnisnya. Nah, teman-teman di sini harus bisa memahaminya. Rajin-rajin ikut Zoom, karena itu Zoom itu bukan hanya sekedar kita nongkrong di situ, bukan teman-teman, jangan salah. Memang setiap kita ikut Zoom, ketika pemateri menyampaikan tentang produk, tentang marketing plan atau business plan, memang isinya yang disampaikan itu lagi, itu lagi. Tapi jangan sampai berpikir, alah nggak usah hadirlah di Zoom, paling-paling yang bicarain itu lagi, itu lagi. Jangan punya mindset seperti itu ya teman-teman ya. Karena setiap pembicara pasti ada sesuatu hal yang berbeda dalam hal menyampaikan produk maupun dalam hal menyampaikan bisnis plan-nya. Jadi teman-teman kita harapkan ya namanya kalau kita sudah menjadi mitra dan kita mau sukses di One More ini, ya sudah keharusannya mutlak ya. Begitu ada undangan Zoom, kalau memang tidak ada halangan yang utama sekali, sebaiknya hadir. Ya, tidak ada paksaan, tapi saya mengatakan sebaiknya hadirlah. Dan kalau kita punya downline, kita punya tim, ajak teman-teman kita untuk juga hadir. Ya, walaupun nanti tidak bisa on cam, tidak bisa buka kamera, nggak apa-apa, tapi sebaiknya hadir. Lalu disitulah kesempatan kita bisa belajar, karena ada waktu kesempatan untuk QA, tanya jawab. Nah, disitulah teman-teman bisa berdialog langsung dengan presenter untuk menyampaikan apa yang belum dipahami, apa yang ingin diketahui, dan jangan malu-malu ya teman-teman. Walaupun kalau buat orang lain, yang ditanyain itu lagi, nggak apa-apa. Ya apalagi kalau sudah Zoom-nya dokter talk gitu.
Itu saya lihat animonya teman-teman tuh luar biasa. Dahsyat banget udah kalau dari situ. Kelihatan semangatnya teman-teman tuh ingin belajar. Belajar apa sih? Memahami bagaimana mengatasi keluhan di lapangan. Terutama mengatasi orang-orang yang kita kunjungi, orang-orang yang kita temui mengalami kendala dalam kesehatannya. Karena bicara ilmu kesehatan memang itu bukan bisnis kompetensi kita ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Ya, walaupun masih belum sempurna yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu tidak harus juga ada di Zoom ya, teman-teman. Itu juga bisa ketika kita ada waktu, mentor kita, absen kita ngajak kita ngobrol, jangan disia-siakan waktunya. Disitulah kita bisa belajar secara tidak langsung. Ya, jadi saya juga membiasakan diri, ya paling tidak dalam seminggu itu adalah minimal 1 kali kita belajar, apakah mau lewat WA call, atau chatting by chatting, ya kita ngobrol di situ, siapkan gelas kosong pada diri kita, siapkan sikap kita mau menerima masukan yang baru, dan siapkan Betul, betul sekali, Pak.
Baik. Iya, terima kasih Pak Saiful. Dan ini pemaparannya sudah sangat-sangat lengkap ya. Jadi sudah menceritakan dengan gamblang dan jelas bagaimana 3 cara kita bisa sukses menjadi pengusaha ya. Dari 3 sikap yang sudah dipaparkan. Yang pertama sikap mandiri ya. Kemudian sikap mau belajar dan terus belajar. Ini sampai saya catat nih Pak Saiful. Jadi mau belajar dan terus belajar. Kemudian juga sikap positif ya. Dan saya melihat 3 sikap ini menjadi sikap yang sangat penting buat kita berhasil. Nah, sebelum saya tutup, karena kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Nah, di sini saya ada Kak Made Indrayani ya, yang bisa kita sharing ya Kak Made. Kak Made, One More menjadi salah satu bisnis atau usaha yang memungkinkan kita benar-benar menjadi pengusaha yang sangat-sangat sukses gitu ya. Bagaimana menurut pendapat Kak Made Indrayani? Silahkan Kak Made. Baik, terima kasih Mbak Sri. Ya, Wow, izin muncul lagi ya teman-teman. Semoga nggak bosen. Ya, enggak. uh, pertama sih kalau Made pribadi begini, teman-teman. Teman-teman yang hadir di sini pasti ketika teman-teman memutuskan untuk masuk ke One More, pasti sudah dengan banyak sekali pertimbangan gitu ya. Seperti halnya kenapa saya sangat mencintai dunia network marketing sejak saya gadis, ya ini mirip ya dengan ceritanya Mbak Sri ya teman-teman ya, karena saya memiliki sebuah alasan teman-teman. Pada prinsipnya saya tuh suka berdagang, tapi saya tidak suka memproduksi. Jadi saya dari dulu tuh memang senangannya menjual, seperti itu. Dan ketika misalnya dulu saya menjual barang-barang konvensional, saya agak kerepotan. Kenapa? Kadang saya pernah menjual baju Bali ya, karena saya orang Bali. Kadang saya menyetok baju yang sudah fashionnya udah lewat gitu ya, udah modelnya udah lewat dan saya harus merugi seperti itu. Dan ketika saya berkenalan dengan network marketing, artinya yang namanya network marketing apalagi multinasional, teman-teman itu udah pasti produknya udah pasti bagus. Harganya pastinya di atas rata-rata ya, karena produknya bagus. Nah, karena produknya bagus ya. Bagi saya harga tidak masalah asal kualitasnya sepadan ya, karena seperti halnya mobil, mobil itu nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah 10 juta kan ya istilahnya. Tapi kenapa laku keras? Bahkan sampai macet-macet gitu kan ya. Artinya karena masyarakat tahu manfaatnya mobil. Nah, bagi saya ketika saya kenal dengan One More adalah perusahaan multi level saya yang kesekian karena saya sudah dari gadis ya suka masuk dan mempelajari multi level. Yang saya suka dari multi level One More adalah satu, produknya sangat unik teman-teman, hanya ditempel dan saya pede ya. Saya hari ini sudah Zoom berkali-kali dengan model begini nih teman-teman. Saya belum mandi sore ya. Saya pede. Kenapa? Ini produknya bagus, saya tahu dan dia juga mendapatkan ISO sertifikasinya teman-teman pasti juga sudah tahu ya ada di balik package itu. Karena dari sekian perusahaan network marketing yang saya ikuti sebelumnya, baru One More yang saya sangat pede dengan produknya. Kemudian yang kedua teman-teman, saat ini One More belum memiliki pesaing yang sepadan. Ya, dibandingkan dengan perusahaan yang pernah saya ikutin sebelumnya, karena dia sudah cukup lama juga di Indonesia, jadi pesaingnya sudah yang sepadan itu sudah banyak yang mepet-mepet begitu ya teman-teman ya. Kalau One More belum ada. Kalau kita bicara yang sepadan ya, tentunya One More jangan disamakan dengan Koyo Cabe, dengan Salon Pos itu berbeda teman-teman. Berbeda banget, berbeda. Kemudian yang ketiga, kita memiliki manajemen yang sangat solid ya. Seperti yang kita lihat di Indonesia ya Mbak Sri ya, kita sering diundang untuk meeting, kami dari tim leader sering diundang ya bahkan dengan presiden direkturnya Mr. Yijit, kita bisa teleponan, bisa chat-chatan dan beliau sangat respon ya. Juga termasuk founder kita yang ada di Turki. Karena kami puji Tuhan sudah 2 kali ke sana bertemu dengan founder dan kita datang ke kantor, saya merasa sangat-sangat betah ada di rumah One More teman-teman ya. Dan kalau kita bicara dari sisi income bagi saya relatif Mbak Sri, tapi sepanjang perjalanan Baik. saya menjalankan bisnis network marketing, baru di sini saya merasakan ketika saya belum jatuh, income saya sudah nampol, teman-teman.
Bagaimana kalau saya sampai berpeluhnya jatuh gitu ya teman-teman ya. Dalam artian teman-teman, saya saat ini di 3 tahun saya menjalankan One More, saya mohon maaf Mbak Sri, saya belum optimal ya. Karena memang ketika saya kenal One More, posisinya saya sudah terlanjur jadi mahasiswa lagi. Jadi saya Iya. tidak sengaja kuliah lagi ketika COVID ya. Ketika COVID saya daripada nggak ada kerjaan, saya kuliah aja deh gitu. Nah ternyata di tengah perjalanan saya kenal One More. Dan sekarang saya sudah semester akhir, ya Mbak Sri tahu banget ya, Pak Saiful tahu banget bagaimana perjuangan saya mengatur waktu begitu. Dan juga saya orangnya sangat-sangat senang berkegiatan sosial. Jadi memang apabila ada kegiatan sosial yang bisa saya lakukan, saya pasti terdepan. Siap, pasti begitu ya teman-teman. Jadi One More itu bagi saya itu sekarang masih part-time, teman-teman. Tapi dengan part-time ini bagi saya keren sekali karena setiap minggu saya ditransfer, teman-teman, luar biasa. Nah, apalagi dengan adanya stokis juga, jadi saya mendapatkan double income. Dari bonus stokis dapat, dari bonus One More juga dapat. Iya, Makanya Kak Maida saya itu bonusnya berupa apa, Kak? Rupiah, karena kita tinggal di ya Indonesia, ya atau bagaimana, Kak? ya di sini rata-rata kan sudah mitra ya, sudah tahu ya teman-teman ya. One More itu bonusnya dalam US dollar ya, US Wow. dollar. Jadi 1 US dollar di One More itu setara dengan 14.500 teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, bonus pastat kita ketika kita menerima mendapatkan mitra baru dengan aktivasi sekarang kan promo ya 2,5 juta, kita dibayar $25. Itu setara 350 ribuan ya, kurang lebih ya. Artinya teman-teman, dengan omset hanya 2,5 juta, Anda sudah mendapatkan bonus pastat senilai 300-an ribu. Ini belum termasuk bonus pairing. Kalau teman-teman yang sudah gold, bonus pairingnya $19 loh. Terus kalau yang basic juga pairingnya $13 tuh besar. Belum nanti termasuk dia membantu dia bonus 4x4. Nah, ada banyak bonus. Nah, di ini yang kaitannya dengan yang tadi Pak Saiful sampaikan bahwa kita sebagai mitra One More apabila kita betul-betul mau mendapatkan uang dari One More, pastikan teman-teman paham dengan marketing plan-nya One More. Jangan sampai kelewat. Kadang-kadang tanggung, kurang satu basic $200 melayang. Ya, dulu saya bilang, ayo tanggung satu basic $200 melayang loh. $200 itu nilainya berapa ya? 200 dikali 14 itu sekitar 3 juta. Jangan sampai gara-gara satu basic 3 juta hilang atau hangus. Nah, ini sangat berkaitan dan karena saya senang mempelajari marketing plan dan saya melihat teman-teman marketing plan One More itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah untuk kita taklukkan. Ya, saya bisa mengatakan itu, saya mengatakan itu kalau saya ngomong saat ini ya. Saat ini marketing plan One More adalah yang terbaik yang saya lihat. Karena saya sudah mengikuti puluhan network bisnis sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin baru tumbenan nih nyemplung di One More atau tumbenan nyemplung di bisnis network marketing gitu ya, yuk teman-teman sama-sama. Kita punya guru yang sangat luar biasa ya, ada Mbak Sri Utami, terus juga ada Pak Yudiono, ada Pak Donisius, mereka tuh guru-guru yang luar biasa dan nggak pelit ilmu. Kalau teman-teman yang punya kenalan di daerah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya, kita bisa sowan ke rumah Pak Doni. Kalau yang di Jawa Timur dan sekitarnya bisa sowan di rumahnya Mbak Sri. Kalau yang di Solo dan sekitarnya Jawa Tengah bisa sowan dengan Pak Yudi. Dan kita semua sangat-sangat dibantu teman-teman. Ya, jadi hanya di bisnis network marketing, khususnya One More, saya melihat bahwa ketika saya lagi repot di kampus, saya lagi ujian, saya bisa bilang Mbak Sri titip ya tim saya lagi ujian kompre, saya akan slow respon 1 harian. Dan Mbak Sri dengan senang hati membackup saya. Sangat-sangat berbeda ketika saya dulu ngantor di BCA, ya saya pernah jadi karyawan BCA 10 tahun. Kalau saya cuti, saya titip kerjaan sama teman sebelah saya, kalaupun dibilang, iya sebenarnya dia gemus, kerjaan gue aja udah banyak, lu tambahin lagi, gitu ya, istilahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sangat senang ada di dunia bisnis network marketing, dan dengan segala kelebihan One More saat ini teman-teman ya, saya mengatakan ini sangat bagus dan Mbak Sri saya sangat bersyukur ya, karena di One More saya punya keluarga besar dan yang seperti saya kemarin yang saya sampaikan di grup ya Mbak ya, ketika saya sedang Ya. berkegiatan sosial ya,
saya bisa sambil mengerjakan one more dan saya bahagia teman-teman. Karena kebahagiaan saya adalah bisa membantu teman-teman juga merasakan seperti apa yang juga saya rasakan, mendapatkan dolar dari one more setiap minggu dan juga bisa berbagi ya kepada orang tua, kepada keluarga dengan leluasa. Kalau bagi saya perempuan ya nggak harus tunggu gaji dari suami misalnya gitu ya. Jadi kita bisa bebas berbagi karena itu adalah income yang kita miliki sendiri. Oke, gitu aja Mbak Sri. Terima kasih waktunya. Baik, wow, keren sekali ya Kak Made sharingnya sore ini. Dan saya tahu beliau adalah salah satu leader Indonesia yang menjadi contoh teladan khususnya untuk para wanita ya. Kita patut belajar dengan Kak Made Indrayani bagaimana beliau orangnya mau belajar, sangat mandiri dan juga sangat positif dan terbukti beliau sangat banyak membantu tim-timnya untuk mendapatkan dolar-dolar. Tidak hanya itu, beliau banyak membantu orang menjadi lebih sehat, khususnya dengan produk-produk One More kita. Nah, itu seperti ya beliau tuh tempel-tempel tuh ya, namanya kolagen gitu ya. Kalau saya malam hari ya Bapak Ibu ya. Baik, dan di sini sebelum kita tutup ya, eh ya karena ternyata nih Cak Ian udah sehat gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Cak Ian akan menyampaikan sharing beliau bagaimana beliau eh, mau belajar di bisnis ini dan beliau akhirnya bisa mendapatkan impian-impiannya. Dan buat kami orang-orang di Indonesia, Cak Ian adalah salah satu leader yang menjadi inspirasi banyak orang ya. Dengan segala kesederhanaannya, beliau mampu membuktikan beliau menjadi sangat-sangat sukses, menjadi salah satu pengusaha di One More International yang siap dan mendapatkan sharing dari Cak Yan ya, yang tadi malam juga omsetnya wow luar biasa ya bersama tim ya. Silahkan ketik 999 yang banyak. Dipersilakan Cak Yan. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam. Selamat Sore. sore. Kakak Om. Terima kasih ya Cak Yan sudah meluangkan waktunya walaupun sebentar ya. Terima kasih. Iya, maaf ini baru masuk Zoom karena tadi saya berusaha tidak mau tidur siang ya jam 1 karena saya habis apa ditatak akupuntur ya sama Bu Diani karena badan saya belum fit. Akhirnya saya ketiduran, terbangun gara-gara anak saya mau berangkat TPA. Iya, Baik, tidak apa-apa. Ya. iya, terima Iya, kasih atas bagaimana Cak Ian waktunya. bisa menjadi berhasil, Cak? Di One More ini apa yang Cak Ian lakukan? Ya, Cak Ian, saya minta tolong sikap mau belajarnya tuh seperti apa sih, Cak Ian? Dan sampai hari ini Cak Ian jadi berhasil, jadi inspirasi. Silahkan. Iya, intinya sikap mau belajar itu adalah salah satu apa kesiapan ya, kesiapan untuk kita sendiri ya. Kalau kita mau siap belajar dan mempunyai sikap yang bagus, insya Allah apapun yang kita lakukan itu adalah membawa sebuah keberhasilan. Yang pertama, sikap itu adalah menentukan kita keberhasilan, contohnya ya kita dikasih tahu nih oleh para upline ya Mbak Sri Utami, ya Pak Judiono Slamet, ya cara presentasinya kalau kita sudah di One More mau tidak mau kita harus presentasi. Di mana kita harus merubah sikap kita sebaik mungkin. Nah, itu. Kalau kita lagi presentasi, kita harus steril tuh, jangan pakai HP ya. Kalau kita ngajak upline kita berbicara tentang produk atau marketing plan, kita jangan sampai bermain HP di situ, kita harus steril. Karena apa? Sikap itu menentukan keberhasilan kita, ya ya sikap itu akan yang menentukan closing kita. Tapi kalau kita tidak menjaga sikap kita sendiri dengan baik, maka kita apa ya sulit sekali untuk closing. Karena upline kita itu kalau presentasi kalau kita tidak menjaga sikapnya, yang dipresentasi itu merasa terganggu, kurang fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para upline-nya. Ya, dan tentunya juga
ya kita harus bisa mandiri, ya kan? Tidak semua tergantung dari para upline-nya, ya kan? Perjuangan kita itu masih panjang untuk menuju ke Demand Master. Kita juga harus ya menambah frontlining ya atau mitra baru di bawah kita ya. Kita juga harus apa? Harus terus-menerus untuk menambah kelebaran di situ untuk mencapai ke Demand Master-nya. Itu. Ya, untuk teman-teman kita harus dirubah sikapnya dalam cara berpakaian yang rapi, ya toh. Ya katakanlah apa baju kita kurang halus bisa digosok atau disetrika itu biar apa? Seketika presentasi walaupun kita masih belum berhasil, mereka itu sudah menunjukkan kita sudah kelihatan berhasil gitu. Tapi kalau kita bajunya kusam dan juga celananya tidak apa nggak rapi gitu, kusam juga, nggak disetrika gitu. Kita kelihatannya juga masih belum ini, kelihatannya masih belum ini loh, apa namanya, seorang apa, seorang pembisnis atau seorang, pemimpin yang luar biasa gitu loh. Kenapa? Itu bagian dari sikap kita di mana, kita harus menyesuaikan diri, untuk merapikan diri, itu Mbak Sri. Dan saya sering belajar banyak sama Mbak Baik. Sri, heeh. Cak Yan, kita harus, berani untuk menyempurnakan diri cara berpakaian, karena itu konsep dari sikap kita untuk berhasil. Ya, sedang Pak Yudhoyono Slamet juga mengatakan ke saya juga, Cak Yan harus rapi, bajunya harus dimasukkan. Itu yang pertama yang selalu diingatkan kepada saya. Kalau saya pakai kaos kayak gini, ya Pak Yudhoyono itu kadang ngasih tahu, Cak Yan, kalau pakai kaos paling minimal Cak Yan pakai yang apa rompi yang ada kra itu. Biar apa? Biar dilihat agak elegan, ya lebih sopan lagi gitu. Jadi saya berusaha di situ dan itu pun sikap itu pun hal sepele tapi harus kita lakukan gitu. Oh gitu. Oke, iya. Terima kasih ya, Cak Ian. Ada lagi nih, Cak Ian yang mau disampaikan? Oke. Iya, ya Eh, pokoknya semangat, ya, semangat, Semangat. mau Oke. belajar, ya belajar melakukan, ya lalu mengajarkan. Ya, itu yang perlu kita lakukan eh, bersama-sama. Kalau kita belajar tidak melakukan, enggak bisa. Kalau kita belajar dan tidak mengajarkan juga enggak bisa. Ya, bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Di mana bagaimana kita untuk eh, membantu teman kita berhasil, ya. Kalau teman kita sudah berhasil, baru kita berhasil. Itu. Ya, kalau kita presentasi emang gini Mbak Sri, kita Ya. presentasi nih, kita menganggap nih saya Cayan udah mampu nih, aku sudah tidak membutuhkan orang lain katakan. Saya juga enggak mau merepotkan plan kita itu, enggak bisa. Kenapa sih teman-teman saya atau tim saya tuh banyak yang closing paket, kemarin di Boyolali kita closing 5 paket basic tambah paket icip-icip. Dan juga saya juga ada tim juga yang sudah dirinya mengaku apa bisa gitu loh. Nah, ternyata belum melibatkan para upline-nya. Jadi ternyata seketika itu dulu ya, dulu sebelum sebelum eh, apa kedatangan tamu yang baru gitu loh. Dulu dolen-dolen saya tahun 2022 ya. Cak Ian, kenapa sih aku nggak closing-closing padahal saya juga paham tentang cara presentasinya. Kenapa kok sulit sekali untuk closingnya? Ya, yang pertama kita tidak nggak melibatkan upline-nya. Ternyata di situ setelah saya baca,
butuh pihak ketiga yang harus kita hadirkan. Ternyata apa yang terjadi di situ? Closing gitu loh. Kita butuh itu. Nah, butuh pendampingan para upline. Ya presentasi pagi sampai sore ya. Kenapa kok aku belum closing paket? Kok beda dengan yang lain? Yang lain itu dikawal oleh pelatihnya. Sehingga di situ bisa closing. Karena apa? Kalau kita dihadapi dengan sendirinya, ternyata mereka juga meremehkan gitu loh. Butuh pihak ketiga untuk penguat itu. Baru kita bisa closing walaupun setengah paket ya, 1 pack ya kan. Minim lah 1 pack atau 1 pak basic ya, closing basic ya. Itu. Kemarin saya nggak habis pikir gitu loh. Kondisi saya wes ngedrop mulai tadi malam karena sudah janji sama tim saya berangkat dari rumah jam 8 sampai ke Purwodadi, pertengahan jalan di alas itu saya ngedrop, panas sekali badan saya, akhirnya saya tidur. Diganti tim saya namanya Bu Sri Hartati. Bu Sri Hartati baru bisa nyupir salipan dengan truk ya muatan-muatan yang banyak itu loh. Akhirnya macet, akhirnya itu cuman larinya mobil itu 20-30. Akhirnya apa? 4 jam baru sampai ke Purwodadi. Akhirnya naik lagi, naik ke alas, ya ke atas di pucuk, ini kok lama sekali. Ternyata nanjak, habis itu mobilnya mati, gelundung ke bawah. Waduh, tak handrem itu suatu perjuangan ya. Kita naik naik panggung itu bukan karena sehelo dan se sebahagia. Kita butuh proses di situ. Akhirnya mobil itu mundur ke belakang, saya tarik handrem, saya kaget di belakang ada mobil juga. Akhirnya coba digas digas coba mobilnya. Ya sudah tak gas. Akhirnya saya lepas handremnya, ternyata mobilnya mati. Akhirnya bingung. Saya pas waktu pusing-pusingnya turun tuh. Akhirnya saya yang pegang mobilnya, akhirnya sampai di sana dihadiri oleh kepala sekolah, peserta guru 3 sekolahan. Ya di situ juga dihadiri satu, Pak Lurah dan perangkat desa, dan juga dihadiri oleh Ibu PKK, dan alhamdulillah responnya bagus sekali. Emang tujuannya bukan home meeting bukan home meeting saja, dan alhamdulillah Mbak Sri, itu kita cek ya, Ya. di situ kita mengadakan check up kesehatan lewat hand akupuntur tarifnya 20.000, dan saya sediakan juga check up kesehatan bioscan di situ tarifnya berapa. Kalau mau ambil paket tarifnya berapa untuk bioscan itu 100.000, 100.000 tarif untuk bioscan. Akhirnya yang dicek hand akupuntur pindah juga lagi ke bioscan. Nah, di situ kalau ambil paket kita gratis. Akhir apa yang terjadi? Yang cek bioscan itu ada kurang lebih 14 orang. Itu yang ambil paket 5 basic plus paket icip-icip tadi. Nah, di situ tadi lurahnya sudah WA saya, Bu Syartati, bahwa Cahyan, saya karena jantung saya sudah tidak terasa nyeri lagi, saya siap untuk menggerakkan One More ini di daerah Purwodadi dan sekitarnya. Itu alamatnya desanya nggak tahu apa, jauh pokoknya. Itu, dan juga ada kepala sekolah 3 ya, ada guru 5, kurang lebih new aplikasi kemarin itu kurang lebih 60 peserta itu new aplikasinya hampir kurang lebih 30 new aplikasi baru. Wow, Itu. keren. Ya, karena apa? Di situ ada kaitan tentang sikap juga. Bagaimana kita menghormati orang lain supaya kita juga dihormati orang orang lain juga gitu loh. Kita lebih menunduk daripada kita melihat ke atas. Iya, itu lebih Ya, sopan juga. Iya, gitu. Kalau mau baik. duduk, terima kasih gitu. Ya, intinya diperbanyak. Nyun sewu Pak G, maaf saya kurang maksimal untuk membantu tim manajemen di sini. Kita juga minta maaf ke tim saya juga.
ya leader saya yang ada di Purwati. Bu, maaf Bu, saya belum maksimal untuk membantu jenengan karena kondisi saya sakit, lagi nggak enak badan. Itu salah satu sikap yang ditunjukkan kepada leadernya yang ada di sana. Ternyata mereka juga mempunyai pikiran yang sama. Enggak, Cak Ian, bagus ini maksimal sekali. Tanpa Cak Ian beserta tim dari Solo, kita belum tentu bisa closing sampai 5 basic lebih gitu. Ini bagus sekali. Bagus ya, pokoknya aku minta terima kasih. Nanti Cak Ian mau buka apa terserah, saya traktir semuanya, bensin semuanya. Apa yang saya bilang di situ? Udah nggak usah repot-repot. Saya nanti langsung aja pulang ke Solo. Aku bahagia sekali. Gitu. Ya, Intinya iya. manut, Mbak Sri, manut. Ya Oke, aku baik. karena saya korban dari manut dari jenengan ya setiap hari hampir di telepon, hampir di WA-nin. Aku kadang kalau sudah dikirim ya video belum dibuka dua, wes enek lagi telu. Aku nganti emunyeng banget. Aku pusing ya, jujur. Iya. Terus apalagi kalau coba Cak Ian kalau sudah dilihat ya video di atas kesimpulannya apa coba di-sharing kan lagi nanti ditulis atau nanti ya itu aku tambah pusing jujur aja ini mau direkam ya iya sampai sekarang aja 5 video sampai aku belum laporan boya sementing aku tak dengerin apa yang dimaksud ini ya maaf ya Baik, Pak Sri punya iya. murid yang agak ruwet ini Nggak apa-apa, tapi omsetnya luar biasa nih. Cak Ian ini iya banyak bantu ya. Jadi benar-benar memiliki sikap yang baik ya. Jadi learn do teach ya. Jadi mau belajar, melakukan, dan tentunya beliau juga mengajar. Nah, akhirnya terduplikasi dan luar biasa. Kemarin itu sangat banyak timnya yang mendapatkan prestasi gitu ya, Cak Ian, betul ya. iya Dan Cak Ian terima kasih buat waktunya sore ini karena sudah meluangkan waktu ya berjumpa dengan kita semua ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Made Indrayani yang sudah berbagi juga tentunya dengan Pak Saiful. Terima kasih ya. Dan nanti kita akan adakan Zoom kembali. Mungkin kita ada waktu untuk sharing-sharing. Jadi mohon maaf ya, hari ini belum bisa. Tapi nanti kita akan ada waktu khusus untuk kita sharing-sharing. Mungkin kita ada yang mau ditanyakan atau bagaimana menjalankan bisnis ini kita akan adakan di lain waktu. Karena kita udah sebentar lagi mau berbuka ya teman-teman ya. Sudah mau persiapan ya. Terima kasih Kak Ian. Dan teman-teman yang belajar banyak dari 3 narasumber kita, boleh ketik 999 yang banyak. Dan boleh juga dibuka mic-nya. Katakan terima kasih Cak Ian, Terima Kak kasih Cak Made, Pak Ian. Saiful Kasih Pak ya. Saiful. Terima kasih Mbak Sri. Ya, sama-sama ya. Demikian grup kita sore hari ini. Terima kasih Iya. semuanya. Dan kita mendoakan kita semua menjadi pengusaha yang sukses ya. Amin. One More International ya. Oke, terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Oke. Saiful, Mbak Sri, Kak Kasih. Iya, sama-sama Mbak Leni. Terima kasih Mbak Leni. Iya.